Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan mempelajari Go. Nah, untuk Go yang ini, kalau yang video pertama itu kan kata kerja ataupun kata sifat. Yang Go ini itu khusus untuk kata kerja. Nah, jadi untuk Go yang ini, yang khusus untuk kata kerja, itu diartikan lalu atau setelah. Contohnya kayak mokta menjadi moko. Jadinya makan lalu atau setelah makan, kayak gitu. Terus kayak gada menjadi gago. Nah, itu. Jadi kita ulang, jadi go itu diartikan lalu ataupun setelah. Untuk setelah sebenarnya dari kosakata atau tata bahasa gunaso. Nanti kita akan pelajari yaitu gunaso. Itu artinya setelah. Jadi gitu. Jadi kita ulang, jadi untuk kata kerja yang ini go itu bisa diartikan lalu atau setelah. Terus fungsinya yang satu, dia itu melakukan A terlebih dahulu lalu B. Gitu. Contohnya kayak Jo, saya, Sukjerel H itu mengerjakan PR. Gunya itu diartikan lalu. Cingurel manal koyeyo. Cinggu teman manal koyeyo akan menemui. Jadi kita lakuin A tersebut, A dulu yaitu Sukje hada dulu. Baru lakuin yang B yaitu menemui teman. Jadi diartikan saya mengerjakan PR. Saya mengerjakan PR lalu akan menemui teman. Itu. Terus yang kedua, onel achime sesu hago babel mogosoyo. Hari ini achime pada pagi, jadi onel achime pada pagi hari ini atau pada pagi ini, sesuha itu artinya mencuci muka. Gunya itu artinya tadi setelah. Babel mogoyo, makan nasi. Jadi ini juga bisa, saya makan nasi setelah mencuci muka di pagi ini. Atau di pagi ini saya makan nasi setelah mencuci muka. Terus apakah artinya bisa dipertukar balikan? Itu bisa. Jadi kayak pada pagi hari ini saya mencuci muka lalu makan nasi. Ini juga sama. Saya akan menemui teman setelah mengerjakan PR. Jadi bisa dipertukar balikan. Terus yang ini kalimat ketiga babel moko. Babel mokta tadi makan nasi. Mo-nya itu setelah. Mo hal koyeyo. Mo itu apa? Hal koyeyo itu artinya akan melakukan. Akan melakukan apa? Nah, biasanya untuk artinya saya real koyeyo, kalau misal di sini itu diartikan akan, tapi ketika di sininya ada kata kosakata bentuk pertanyaan semacam mo atau nugu, odi dan lain-lain, real koyeyo-nya diartikan akan, mau. Nah, jadi gitu. Jadi diartikan babel moko mohal koyeyo. Setelah makan nasi, mau melakukan apa? Atau mau ngapain? Kayak gitu. Terus, fungsi kedua atau syarat kedua. Maaf tadi minum dulu. Oke, syarat kedua yaitu subjek A dan B itu harus sama. Jadi yang di sini, kalau yang fungsi yang video yang sebelumnya itu subjek pertama, subjek A, subjek B itu nggak peduli maupun sama ataupun enggak. Kalau di sini itu harus sama. Jadi kayak semacam di sini, ininya kan yang bagian A, dan sininya bagian B. Nah, yang bagian A sama B itu subjeknya itu sama. Kalau misal kayak Jo, itu Jo juga di sini. Misal kayak nama orang Nadine, ini juga Nadine juga, kayak gitu. Jadi subjeknya harus sama dalam satu kalimat. Itu diartikan lalu atau setelah. Jadi kalau misal semacam di sininya Jo, saya, di sininya itu nonon, itu maka go-nya itu bukan diartikan lalu atau setelah, tapi diartikan dan. Kayak gitu. Jadi kita ulangi, Jonan acimok. Jo itu saya, acimok
Da itu artinya sarapan, go-nya itu setelah atau lalu. Hakyoe gasoyo, pergi ke sekolah. Jadi saya pergi ke sekolah setelah sarapan. Kayak gitu. Atau saya sarapan lalu pergi ke sekolah. Itu juga bisa. Terus kalimat kedua, yongoshi, yongo. Son itu tangan, sit itu artinya mencuci. Go-nya diartikan setelah, babel mogosoyo, makan. Jadi yongo makan setelah mencuci tangan. Atau yongo mencuci tangan lalu makan. Kayak gitu. Terus yang ketiga. Untuk yang ketiga itu tidak bisa digunakan dengan bentuk lampau, out go, ataupun bentuk prediksi atau bentuk masa depan MD. Yaitu get go, real go, go juga sama, yang diartikan akan tuh. Itu juga nggak bisa. Itu nggak bisa sama go. Intinya sih go itu udah tetap hak patennya go doang, nggak bisa tambah bentuk lampau, nggak bisa ditambah embel-embel bentuk masa depan maupun yang lainnya, itu nggak bisa. Jadi kayak gitu. Itu bedanya go yang video kedua ini dengan go yang pertama. Go yang pertama yang diartikan dan itu kan masih bisa kita tambahkan get di situ, bisa ditambah bentuk lampau out juga bisa. Itu yang diartikan dan. Tapi kalau diartikan setelah atau lalu itu nggak bisa. Jadi yang ini kalimat 2 itu nggak bisa, kalimat 4 itu nggak bisa. Jadi yang benar itu kalimat 1. Jonen oje suabel detko jomsimul mogossoyo. Saya tadi makan siang setelah mengikuti kelas, yaitu. Atau saya kemarin makan siang setelah mengikuti kelas. Ini juga sama. Saya besok akan makan siang setelah mengikuti kelas. Kayak gitu. Jadi yang bentuk waktunya itu wajib harus di belakang semua. Jadi kayak gitu. Jadi nggak boleh atau nggak bisa bentuk lampau atau bentuk masa depan itu ada di tengah-tengah, tapi ada di ujung paling belakang. Itu afdolnya. Yang go diartikan lalu atau setelah. Tapi kalau untuk go yang diartikan dan itu masih boleh. Kita masukin get-nya di sini boleh, masukin out-nya di sini boleh untuk mempertegas kayak gitu. Itu boleh kalau go-nya itu diartikan dan. Tapi kalau sekali lagi, tapi kalau untuk setelah atau lalu itu nggak bisa kayak gitu. Nah, karena selalu menyinggung, kita mulai ke latihan di sini. Nanti coba artikan kalimat ini serta nentuin go-nya diartikan dan atau setelah. Nanti jawabannya tulis saja di kolom komentar. Nanti saya koreksi kayak gitu. Oke, kita lanjut ke terakhir yaitu funtachin. Yaitu tadi fun fact tata bahasa Cinggu kelas. Oke, untuk fun fact tata bahasa kali ini yaitu membandingkan aso oso dengan go yang diartikan setelah. Lalu. Itu kan aso sama oso selain diartikan karena, dia juga bisa diartikan lalu atau kemudian. Itu juga sama. Go tersebut selain diartikan lalu atau setelah, dia juga bisa diartikan kemudian sebenarnya. Gitu. Kita ulang. Jadi aso sama oso itu bisa diartikan lalu. Go-nya juga sama, diartikan lalu juga bisa. Kayak gitu. Nah, untuk bedainya apa? Untuk bedainya aso sama oso menyatakan bahwa kejadian A dan B punya hubungan langsung. Jadi penekanan hubungan langsung. Itu aso dan sama oso. Sedangkan yang go itu bisa dipakai baik jika ada hubungan maupun tidak ada hubungan. Jadi bebas gitu. Jadi kalau go itu tidak ada batasan maupun dia itu punya hubungan maupun enggak, itu masih bisa pakai go. Cuman kalau untuk aso sama oso itu harus wajib itu punya hubungan langsung. Contohnya apa? Contohnya kayak di sini. Sagwarel si soso
ke Sagwarel Mogossoyo atau Sagwarel Sisoso Mogossoyo. Saya mencuci apel lalu memakannya atau lalu memakan apel tersebut. Kayak gitu. Ini juga sama, Sonal Sitko Babel Mogossoyo. Saya mencuci tangan lalu makan nasi. Kayak gitu. Nah, bedanya apa? Ini kan bedanya objeknya itu sama. Jadi semacam objek tersebut itu kan masih sakwa itu sama gitu. Jadi saya cuci apel lalu makan apel itu ada hubungan. Jadi dia itu masih terhubung sama satu objek. Gitu. Satu objek yang sama. Itu pakainya so. Jadi kan ada kaitannya. Sementara yang di sini yang kalimat kedua, Sonal Sitko Babel Mogossoyo. Itu kan mencucinya tangan, objeknya tangan. Sementara kalimat kedua yang B itu kan makan nasi. Jadi nggak terlalu berkaitan gitu. Jadi semacam kayak aktivitas setelah apa ya? Setelah mencuci tangan ya lalu makan nasi kayak gitu. Itu go. Jadi nggak terlalu berkaitan banget. Sementara kalau so itu mengharuskan atau lebih enaknya itu objeknya itu sama semua. Kayak Sagwarel Sisoso ke Sagwarel Mogossoyo. Cuman yang mungkin jengkelnya apa? Yaitu kadang-kadang sering banget sih Korea. Bahasa Korea ke Sagwarelnya itu sering dihilangkan. Jadi kayak terkesan nggak ada objeknya gitu. Sagwarel Sisoso Mogossoyo. Jadi untuk ini ya pakai feeling aja gitu. Kalau udah terbiasa sama bahasa Korea atau sering baca kalimat Korea pasti udah tahu mana yang lebih enaknya pakai oso, mana enaknya pakai go kayak gitu. Untuk sekarang kita cuman meminimalisir doang. Tapi untuk misal kayak ngelakuin kesalahan itu nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nanti juga kita akan terbiasa kayak itu. Terus kita mulai yang kalimat yang kedua. Fun fact yang kedua yaitu kata kerja seperti soda yang artinya berdiri, anda yang artinya duduk, nerida itu artinya turun, ironada itu artinya bangun, manada itu artinya bertemu atau menemui, gada itu pergi, dan oda itu datang atau tiba. Nah, kosakata tersebut itu lebih alami menggunakan aso sama oso. Jadi beberapa kosakata kata kerja tersebut lebih alaminya pakai aso sama oso. Jadi achime ironaso sesurul hesoyo. Oke. Saya bangun di pagi hari lalu mencuci muka. Kayak gitu. Itu lebih alami daripada achime ironago sesurul hesoyo. Meskipun benar, tapi orang Korea itu lebih alami pakai ironaso kayak gitu. Terus yang kedua, hakyoe waso sukjerel hesoyo. Nah, lebih seringnya itu pakai ini. Saya datang ke sekolah lalu sukjerel hesoyo mengerjakan PR. Daripada hakyoe ogo sukjerel hesoyo. Kayak gitu. Makanya kita jarang itu dengar kalimat hakyoe ogo sukjerel hesoyo. Lebih seringnya kita dengar hakyoe waso sukjerel hesoyo. Karena lebih terdengar alami. Terus yang ketiga, fun fact yang ketiga yaitu kata kerja seperti ipta, seda. Ipta itu memakai untuk baju, seda itu memakai juga. Sinda juga sama memakai itu buat kaki. Kalau seda itu di bagian kepala. Boserel tada menaiki dan yongwarel boda. Yang boda diartikan melihat atau menonton. Itu lebih alami menggunakan go daripada aso oso. Kayak gitu. Contohnya di sini yang bok itu jas. Ip itu memakai go-nya itu. Lalu Chulgun hesoyo berangkat kerja. Jadi saya berangkat kerja, saya memakai jas lalu berangkat kerja, atau saya berangkat kerja setelah memakai jas.
Itu lebih alami daripada yang bogel iboso culgen hesoyo. Emang meskipun benar tapi lebih alami pakai ipko. Yang bogel ipko culgenel hesoyo. Culgenesoyo, maaf. Terus yang kalimat kedua, undong huarel singo sancek heo. Undong hua sepatu olahraga, singo. Sinda itu artinya memakai. Go-nya itu lalu, sancek heo, jalan-jalan. Saya memakai sepatu olahraga lalu jalan-jalan. Terus boserel tago chonna hissoyo. Bus ta itu menaiki atau naik. Go-nya setelah chonna hissoyo. Chonna haseo, teleponlah. Dalam kurung itu telepon di bus maksudnya. Jadi dia akan menaiki bus. Terus lalu dia menelepon di dalam bus kayak gitu. Atau diartikan teleponlah setelah naik bus kayak gitu. Oke. Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Karena untuk yang bagian ini jadi ada berbagai macam perbedaan semacam kayak go yang diartikan dan sama go yang diartikan setelah sama lalu. Itu kan berbeda. Jadi kalau go yang diartikan dan itu kan khusus untuk kata kerja sama kata sifat. Kalau go yang diartikan lalu sama setelah itu pakainya kata kerja doang. Terus ada perbandingan, jadi untuk aoheso sama go yang ini setelahnya itu ada yang pakai lebih alami pakai kata kerja yang ini, yang alami pakai kata kerja yang ini juga ada. Intinya sih untuk awalan ya emang meskipun kita pastilah banyak kesalahan gitu bikin kalimat. Tapi untuk ketika kita mengetahui hal ini, kita bisa meminimalisir ya gitu. Nanti juga kita akan terbiasa mana kalimat yang benar, mana yang kalimat salah. Yaitu dengan alami. Nah, terus satu lagi fun fact satu lagi. Jadi so tersebut yang go itu kan ada satu lagi yang diartikan dengan. Entah kenapa di referensi yang buku satu ini nggak ada kata dengan gitu yang go. Tapi itu di bagian mana? Video yang kedua ataupun yang satu? Itu ada di video yang kedua, yang ini. Go di sini itu bisa juga diartikan dengan. Jadi selain diartikan lalu setelah itu juga bisa diartikan dengan. Oke. Bisa juga diartikan dengan. Itu go yang ditambahkan kata kerja ditambah go. Jadi bisa diartikan lalu, setelah dan dengan. Oke. Nah, di situ kan udah nyinggung bahwa go di sini itu juga sama kayak aso dan oso. Sehingga a atau oso itu selain diartikan lalu itu juga bisa diartikan dengan. Nanti juga kita temui bahwa aso sama oso lebih enaknya diartikan dengan dibandingkan diartikan lalu ataupun karena. Kayak gitu. Kenapa aso dan oso ini referensinya dari kata go yang ini yang diartikan dengan, yaitu kita ulangi. Jadi go tersebut bisa diartikan lalu, setelah dan dengan, dan a atau oso ini bisa juga diartikan lalu atau dengan, kayak gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.